Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang salah satu mata kuliah yaitu pendidikan dan latihan. Dan kali ini kita akan membahas tentang total quality management. Dalam total quality management ini sangat diperlukan ya, bagi sebuah organisasi atau perusahaan. Ini dalam kaitannya tentu hubungan antara perusahaan, kinerja perusahaan atau organisasi dalam rangka mencapai tujuan. Karena dalam pelaksanaannya bahwa total quality management ini berkaitan dengan hubungan antara organisasi atau perusahaan dengan stakeholder yang lainnya. Oleh sebab itu, standar total quality management atau yang disebut dengan TQM adalah merupakan keharusan bagi organisasi modern dalam menjawab tantangan dan perubahan yang terjadi pada saat ini. Sekarang kita akan membicarakan tentang penerapan total quality management atau TQM. Untuk mengetahui pengertian total quality management atau TQM ini, maka kita akan membahas tentang konsep atau pengertian tentang total quality management ini, sehingga kita tidak memiliki salah persepsi atau memiliki perbedaan persepsi dalam pembahasan total quality management ini. Salah satu pendapat yang dapat kita kemukakan ya berkaitan dengan total quality management atau TQM ini adalah pendapat yang diungkapkan oleh Logo Tetitis dalam bukunya adalah Managing for Total Quality, ya, From Deming to Toguchi. Ya. Nah, dia mengatakan bahwa produk yang berkualitas, ya katakanlah produk atau barang atau jasa ya yang berkualitas tinggi ya, dan pelayanan yang berkaitan dengan kepuasan konsumen adalah kunci utama bagi sebuah perusahaan agar bisa mempertahankan diri dari persaingan yang terjadi di masa ini ya, karena semakin modern, tingkat kompetitif saat ini semakin hari semakin tinggi. Oleh sebab itu ada hal yang perlu kita perhatikan, yaitu di samping produk atau jasa yang kita tawarkan, juga pelayanan yang diberikan dan konsumen itu sendiri. Jadi kata kuncinya ada 3 hal, yaitu produk atau barang atau jasa ya yang ditawarkan, kemudian pelayanan yang diberikan, dan kepuasan konsumen ya yang dapat menikmati dari apa yang diberikan pada saat ini. Karena memang organisasi atau perusahaan itu berhadapan dengan persaingan yang begitu ketat. Oleh sebab itu, apapun bentuk organisasi, baik itu yang laba maupun nirlaba, tentu harus memperhatikan ketiga hal ini, sehingga mereka dapat diperhatikan dan dilirik oleh konsumen dalam hal ini, sehingga mendapat kepercayaan pada masa yang akan datang. Jadi organisasi ini harus memiliki 4 karakteristik ya yang harus dimiliki dari organisasi. Yang pertama adalah bahwa organisasi harus memahami keinginan konsumen ya, dan menyediakan dengan biaya yang serendah-rendahnya. Nah, ini tentu ada kaitan dengan kemampuan daya beli konsumen dan produktivitas tentunya. Jadi keinginan konsumen ini mengharapkan bahwa dengan barang yang berkualitas dengan biaya yang semurah-murahnya. Ini sangat rasional sekali. Jadi orang ingin menikmati atau menggunakan barang dan jasa dengan kualitas yang baik, tentu dengan biaya yang murah tentunya. Kemudian yang kedua, bahwa dalam memberikan produk baik itu jasa ya, barang maupun jasa yang berkualitas tinggi harus dilakukan secara konsisten. Jadi terus menerus dengan kualitas yang sama dan memiliki reliabilitas. Jadi tingkat kepercayaan. Jadi
ketika produk atau barang yang jasa diberikan seharusnya tidak mengalami perubahan ya setiap saat. Jadi jangan kita menurunkan kualitasnya ya. Tetap harus konsisten dengan kualitas yang ada. Ya, kalau misalnya kualitas itu turun, kemudian itu akan berpengaruh kepada tingkat kepercayaan ya, terhadap barang dan jasa yang ditawarkan. Kemudian yang ketiga adalah mengikuti segala bentuk perubahan ya. Baik itu perubahan teknologi yang saat sekarang ini berkembang terus menerus ya, sesuai dengan perkembangannya, dan kemudian kebijakan ya dalam hal ini politik yang terus mengalami proses dinamika ya, baik itu dalam bentuk peralihan atau sirkulasi kekuasaan maupun kebijakan pemerintah atau penguasa dalam saat ini, dan termasuk di dalamnya adalah perubahan-perubahan sosial yang terjadi, termasuk gaya hidup, selera masyarakat itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah mampu melangkah satu langkah ke depan ya. Jadi kita harus lebih dahulu ya melangkah lebih cepat ya terhadap kebutuhan konsumen ya. Jadi apa yang ingin konsumen sudah terjawab pada waktu yang sebelumnya. Artinya kita sudah melompat menjauhi kebutuhan konsumen. Sehingga dengan prediksi yang diinginkan konsumen dalam 1 tahun atau bahkan 10 tahun itu diharapkan lebih cepat lagi. Ya. Misalnya konsumen menginginkan produk yang berkualitas baik dengan teknologi yang tinggi. Ketika itu yang diharapkan oleh konsumen, maka kita harus bisa menjawab sebelum deadline yang ditetapkan oleh konsumen, sehingga kita bisa melompati tahapan-tahapan yang dilalui. Adapun total quality management itu sendiri harus menitik beratkan atau menekankan pada efektivitas ya, bahwa segala sesuatu dalam mencapai tujuan harus tercapai. Jadi ini berkaitan dengan total quality management. Jangan sampai ketika kita membuat standar sulit untuk mencapai tujuan tadi. Maka pencapaian tujuan itu yang disebut dengan efektivitas. Ya. Jadi mencapai tujuan itu alangkah baiknya lebih cepat, lebih baik tentunya ya dalam mencapai tujuan. Ya. Kemudian yang kedua harus memiliki kemampuan berkompetisi. Baik terhadap barang dan jasa yang lainnya, karena memang era globalisasi sekarang ini mau tidak mau kita menghadapi era kompetisi. Jadi sumber daya manusia itu harus kita tingkatkan dengan kualitasnya, karena setiap saat kita ini dihadapkan dengan persaingan hidup ya. Persaingan hidup, kemudian persaingan dalam kecepatan melakukan pekerjaan, kemudian kualitas pekerjaan yang baik tentunya ya, dan pelayanan yang paripurna. Karena semua itu akan berkaitan dengan kompetisi. Kemudian menghendaki keterlibatan setiap individu pada semua level organisasi. Karena organisasi ini bukan dikelola oleh orang per orang, tetapi harus keterlibatan banyak orang di dalamnya. Oleh sebab itu, bahwa organisasi ini akan jalan dengan baik apabila semua orang-orang yang ada di dalam organisasi itu dilibatkan secara menyeluruh. Jangan sampai ada pembedaan di antara orang-orang yang ada di dalam organisasi. Seolah-olah hanya satu orang saja yang menjadi pahlawan bagi organisasi itu. Padahal sebenarnya organisasi itu maju tidaknya sangat tergantung kepada individu-individu yang ada di dalam organisasi itu sendiri. Oleh sebab itu, setiap orang yang ada di dalam organisasi harus diberikan peran ya agar mereka bisa terlibat secara penuh di dalam organisasi. Dan tanggung jawab itu pula yang menjadi tanggung jawab bersama. Karena organisasi kita tidak memunculkan ketokohan atau hanya satu orang saja atau one man show ya, tetapi lebih melibatkan orang lain dalam proses kerjasama dalam rangka mencapai tujuan tadi. Ada beberapa kewajiban rutin ya yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah memonitor kinerja dan tingkat kepuasan konsumen. Jadi harus kita lihat kinerja orang per orang ya dalam melaksanakan pekerjaan.
mulai dari dia merencanakan, kemudian melaksanakan, kemudian melakukan monitoring, kemudian melakukan evaluasi terhadap pekerjaan yang sudah dilakukan, termasuk di dalamnya adalah quality control terhadap pekerjaan itu sendiri, baik itu barang maupun jasa, sehingga konsumen ini merasa terpuaskan, ya, keinginannya terjawab. Jadi tingkat kepuasan konsumen ini sangat penting. Apabila ini yang terjadi, maka kepercayaan, kemudian nilai kompetisi dari sebuah organisasi itu akan semakin hari semakin menurun. Jadi organisasi yang tidak mampu berkompetisi karena dia tidak mampu menjawab tantangan kebutuhan konsumen itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi perkembangan yang dibutuhkan dalam hubungan antara konsumen. Ya. Jadi kita harus melakukan identifikasi kebutuhan apa saja yang harus dipenuhi oleh konsumen. Karena sebenarnya organisasi itu ada disebabkan karena ada kebutuhan konsumen. Ya. Konsumen ada, ya, sehingga kita menyediakan. Dalam menyediakan layanan ini tentu harus berkualitas. Ya. Meskipun kita katakanlah kita berada di daerah gitu ya, tapi kualitasnya tidak harus kualitas daerah, tapi kualitasnya nasional dan internasional. Ini berkaitan dengan kualitas. Ya. Karena kualitas itu tidak diukur dari organisasi apa, tetapi kontribusi yang diberikan oleh organisasi dalam memberikan kepuasan kepada konsumen. Jadi bukan besar kecilnya organisasi, tetapi sebenarnya kemampuan dari organisasi dalam memberikan kepuasan kepada konsumen. Kemudian yang ketiga adalah menyediakan produk, ya, produk dan jasa yang berkualitas, ya, bagi menjawab keinginan konsumen tadi, ya, dengan harapan tentu apa yang kita sediakan dengan produk dan jasa yang berkualitas tentu harganya lebih murah dari bila kita bandingkan dengan yang lain. Harapannya adalah orang melihat bahwa sesuatu yang produk atau jasa yang mahal itu tidak identik dengan kualitas. Jadi orang berharap bahwa produk dan jasa yang ditawarkan tentu ada identiknya dengan kepuasan konsumen atau pelanggan tadi. Jadi kalau misalnya produk dan jasa yang berkualitas memiliki nilai ekuivalen dengan harga yang tinggi, ya tentu saja itu menjadi sesuatu yang keliru. Karena pada dasarnya apa yang diharapkan konsumen adalah lebih baik dan lebih murah, tentunya lebih baik dan berkualitas. Ini harapan dari konsumen terhadap produk dan jasa yang ditawarkan. Kemudian menerima dan menyetujui keinginan konsumen, ya. Karena prinsip adanya organisasi karena disebabkan oleh adanya konsumen, pengguna. Organisasi ini akan eksis apabila ada konsumennya atau penggunanya. Oleh sebab itu bagaimana organisasi mampu menjawab tantangan, keinginan konsumen yang semakin hari semakin membutuhkan tingkat level kepuasan yang akan semakin hari semakin tinggi. Karena itu perlu kita yang berada di dalam organisasi ini perlu menjawab tantangan tersebut, ya, dengan segala konsekuensi perubahan, ya. Ya, tentu ini berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memberikan pelayanan. Ya, ketika organisasi itu akan memberikan jasa, baik itu produk maupun jasa, ya diharapkan adalah sesuatu yang lebih baik yang dapat memberikan perubahan kebaikan kepada konsumen. Kemudian yang kelima adalah menyesuaikan keluaran dengan permintaan konsumen. Ya. Apa yang kita keluarkan, kita hasilkan, tentunya sesuai dengan permintaan konsumen. Jangan kita membuat standar sendiri. Ya. Nah, oleh sebab itu standar yang dibuat adalah standar permintaan konsumen. Jadi ketika kita menghasilkan barang dan jasa, tentu harus kita lihat apa saja yang menjadi keinginan, ya, permintaan konsumen terhadap barang dan jasa yang disediakan. Nah, dalam total quality management itu dapat diterapkan
bahwa proses yang paling utama adalah bagaimana setiap individu itu terlibat, ya, atau yang dengan kata lain menghendaki keterlibatan setiap individu. Jadi total quality management itu diterapkan apabila seluruh individu yang ada di dalam organisasi itu memiliki keterlibatan sebagai anggota organisasi. Nah, jangan kita memberikan sanksi kepada seseorang dengan tidak melibatkan orang itu di dalam organisasi, maka justru itu tidak terbentuk total quality management. Jadi partisipasi, keterlibatan orang-orang yang ada di dalam organisasi, keterlibatan individu untuk bergerak di dalam organisasi, ini mewujudkan total quality management. Ya. Kemudian yang kedua adalah mengendaki perbaikan prosedur fungsional. Jadi perbaikan itu diharapkan untuk mempercepat pelayanan. Ya. Pelayanan itu apabila cepat, kemudian dengan kualitas yang baik, nah, ini akan memudahkan setiap konsumen untuk mendapatkan akses pelayanan itu. Jadi perlu dilakukan perbaikan-perbaikan, tentunya perubahan-perubahan, penyesuaian-penyesuaian dalam rangka untuk menjawab tantangan kebutuhan konsumen, bahwa apapun yang dilakukan, perbaikan yang dilakukan berkaitan dengan prosedur dan fungsional itu dalam rangka untuk memberikan kepuasan kepada konsumen agar persoalan yang dihadapi oleh konsumen berkaitan dengan kebutuhan akan pelayanan itu dapat terpenuhi. Kemudian bisa dianalisis dengan menguji input dan output. Jadi bisa digunakan perbandingan, ya. I dibagi O, ya. Input dibagi O sama dengan efisiensi, ya. Ini yang harus kita sadari, bahwa antara input dan output itu harus berjalan seimbang. Jangan sampai inputnya itu kecil, outputnya lebih besar. Ini akan berisiko, ya. Jadi yang ideal adalah bagaimana input dan output itu sama, ya. Seperti dalam diri manusia juga, antara apa yang dimakan dengan yang dikeluarkan, ya, sebagai energi maupun sebagai tinja, itu harus ya seimbang, ya. Nah, demikian juga di dalam organisasi. Input dan output harus dalam keadaan ekuivalen, ya. Kemudian total quality management ini menyediakan sebuah lingkungan tempat rasa takut yang bisa dieliminir. Jadi jangan sampai orang berada atau individu-individu yang ada di dalam organisasi itu merasa ketakutan, ya, ketika dia berada di organisasi, merasa tidak aman, merasa tidak nyaman. Nah, ini adalah persoalan. Jadi ketika orang yang ada di dalam organisasi itu sudah merasa tidak nyaman, tidak aman dalam bekerja, maka ini adalah merupakan ancaman, ya. Ancaman bagi sebuah organisasi ke depan. Oleh sebab itu seorang manajer umum atau katakanlah administrator, maka dia harus berupaya menciptakan suasana lingkungan kerja yang nyaman dan aman, ya, agar setiap orang itu mudah menciptakan atau melakukan pekerjaannya dengan baik. Jadi suasana lingkungan itu harus kondusif, ya. Karena dengan lingkungan yang kondusif tentu orang akan lebih enak, lebih nyaman untuk bekerja. Kemudian yang kedua, semua karyawan orang ikut berpartisipasi dalam kegiatan mereka. Jadi jangan sampai ada kelompok tertentu saja yang dominan bekerja karena dianggap sebagai anak emas, ya. Atau katakanlah seolah-olah berprestasi, padahal belum tentu orang itu berprestasi, ya. Nah, itu yang harus diperhatikan, ya. Jadi semua orang harus terlibat, ya, karena prinsipnya organisasi itu milik bersama. Kalau hanya 1-2 orang saja, maka itu bukan organisasi namanya, ya. Jadi organisasi harus orang yang ada di dalamnya ikut berpartisipasi, ikut terlibat, baik secara langsung pada umumnya dalam kegiatan organisasi itu. Ya, kalau misalnya organisasi sudah ada di dalamnya sifat individualisme, dan lebih mementingkan jabatan, lebih mementingkan perhatian, maka tunggu saja saatnya organisasi itu akan mengalami kehancuran. Oleh sebab itu, organisasi sebaiknya melibatkan semua orang yang ada di dalam organisasi, karena mereka lah sebenarnya sebagai pemilik dari organisasi, dan mereka juga lah yang menentukan maju mundurnya sebuah organisasi. Kemudian yang ketiga adalah karyawan atau orang yang merasa dihormati, diterima, merasa menjadi bagian dari tim yang sama, ya. Jadi kemampuan untuk menghargai, menghormati sesama
anggota organisasi itu sangat penting ya. Jadi kalau tidak ada orang yang mampu memberikan penghormatan, apresiasi pada orang lain, justru menciptakan suasana yang tidak kondusif, ya sebaiknya orang itu ya harus dihilangkan ya dari organisasi karena dia merupakan gangguan dari sebuah organisasi. Kalau organisasi itu sudah mengalami gangguan, maka ya sulit untuk tercipta kerjasama. Kalau sudah tidak tercipta kerjasama, maka organisasi itu berjalan timpang. Ya. Jadi sulit untuk mencapai tujuan. Sebaiknya organisasi itu di dalamnya orang-orangnya harus dilatih untuk mampu menghormati orang lain. Dan orang-orangnya harus mampu menerima orang lain atau menerima eksistensi orang lain. Jadi bukan dia sebagai satu-satunya tokoh atau bukan dia satu-satunya orang yang paling hebat. Ya. Jadi oleh sebab itu bahwa orang di dalam organisasi adalah orang-orang yang penting. Jadi siapapun yang ada di dalam organisasi adalah orang-orang yang memberikan kontribusi bagi sebuah organisasi. Ya, kalau misalnya ada pembedaan, ada anak istimewa atau karyawan istimewa, itu akan menciptakan gap. Kalau gap sudah tercipta, maka ya tunggu saja organisasi itu akan runtuh dan kepercayaan orang akan organisasi itu juga akan semakin kecil. Kemudian yang keempat, tidak hanya mementingkan urusan pribadi, tetapi kepentingan seluruh organisasi. Harapannya adalah setiap anggota organisasi diarahkan ya untuk mencapai kepentingan seluruh organisasi. Karena apabila keperluan organisasi itu terpenuhi, maka kebutuhan individu juga akan terpenuhi. Oleh sebab itu, perilaku organisasi itu diarahkan kepada perilaku organisasi atau perilaku orang di dalam organisasi yang diwujudkan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Jadi bukan artinya orang tidak diberikan kebebasan, tetapi setiap pribadi harus diarahkan kepada tujuan organisasi. Dan tujuan organisasi itulah sebenarnya yang menjadi titik utama. Misalnya kalau kita berada di puskesmas, maka semua orang yang ada di puskesmas adalah dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan. Nah, itu harus dipahami. Ketika orang sudah memiliki paradigma pandangan, sudut pandang yang sama, bahwa orang yang berada di puskesmas harus memberikan pelayanan kesehatan, maka seluruhnya harus diarahkan kepada pelayanan kesehatan. Jadi tidak ada yang tidak diarahkan kepada pelayanan kesehatan. Kemudian pemantapan karakteristik dari TQM atau Total Quality Management. Yaitu yang pertama harus ada komitmen ya, perbaikan kualitas dan inovasi yang tidak pernah berhenti. Jadi harus ada komitmen dari orang-orang yang ada di dalam organisasi sehingga mereka berupaya terus meningkatkan kualitasnya ya. Kemudian terus berinovasi ya. Nah, ini harus ada komitmen ya dari orang-orang yang ada di dalamnya. Jadi kalau kita tidak mampu menumbuhkan komitmen tersebut, maka ya sulit akan tercapai. Oleh sebab itu di dalam baik itu biasanya dibuat secara tertulis ya. Ya, jadi komitmennya apa-apa yang harus dikerjakan, kemudian baru kita lihat pada 1 tahun apa yang sudah dikerjakan sesuai dengan komitmen itu sendiri. Jadi komitmen itu penting ya. Jadi setiap orang yang ada di dalam organisasi harus komitmen dalam melaksanakan tugasnya. Ya bentuknya nanti laporan kegiatan yang sudah dilakukan itu adalah bentuk-bentuk komitmen. Jadi dia misalnya di pelayanan dokter berapa menangani pasien dalam 1 hari. Misalnya kalau di promosi kesehatan itu apa saja kegiatan promosi kesehatan dalam 1 minggu atau dalam 2 minggu ya, 1 bulan dan seterusnya. Ini dilaporkan perkembangannya terus-menerus ya. Nah, ini berkaitan dengan komitmen untuk perbaikan kualitas tadi. Kemudian pengetahuan ya, ilmiah terhadap peralatan dan teknik ini melakukan perubahan secara teknis. Jadi pengetahuan ilmiah itu harus berdasarkan fakta ya. Jadi tidak mesti ya kita lakukan berdasarkan pada kemauan sendiri, tetapi berdasarkan pada pengetahuan ilmiah, yaitu terhadap peralatan dan teknik melakukan perubahan secara teknisnya. Jadi ketika kita mendapat informasi pengetahuan baru tentang perubahan, jadi perubahan diharapkan bahwa yang berubah adalah organisasinya. Jadi
organisasi berubah dalam rangka mencapai tujuan. Jadi tujuan itu ditetapkan, kemudian perubahan organisasi dan perubahan manusia yang ada dalam organisasi. Perubahan itu dalam rangka menjawab tantangan tadi, tantangan dalam mewujudkan tujuan tadi. Kemudian keterlibatan semua ya masuk dalam satu tim untuk melakukan perubahan sosial. Jadi semua yang ada di dalam pekerjaan tidak ada yang penting, tapi semuanya yang penting. Ya. Jadi tidak ada satu orang pun yang paling penting, tapi semuanya orang di dalam organisasi itu adalah orang-orang penting. Nah, ini ditanamkan terus-menerus karena setiap orang itu akan memiliki perannya masing-masing. Ya. Jadi kalau orang memiliki peran, maka justru mereka akan berkontribusi pada tujuan organisasi itu sendiri. Nah, kalau kita gambarkan segitiga TKM atau disebut dengan aksioma TKM, yang pertama harus kita mulai dari komitmen. Ya, kalau kita ingin menerapkan aksioma TKM ini, jadi komitmen semua orang, ya dari level yang terendah sampai level yang teratas. Jadi semuanya memiliki komitmen yang sama, ya dalam rangka untuk mencapai tujuan tadi. Jadi organisasi itu diarahkan dalam rangka mencapai tujuan. Jadi perilaku orang diarahkan pada tujuan. Ya, jangan sampai orang itu diarahkan pada aspek-aspek yang lain. Ya. Ya, kalau misalnya di perguruan tinggi tentu aspeknya aja tiga, penelitian, pendidikan pengajaran, penelitian dan pengabdian. Ini harus dilakukan oleh orang-orang yang ada di dalamnya. Di semua dosen itu diarahkan pada tiga tujuan itu, yaitu pendidikan, pengajaran dan penelitian. Nah, demikian mungkin di organisasi lain disesuaikan. Misalnya kalau di perusahaan mungkin yang dihasilkan adalah berkaitan dengan produk. Nah, produknya. Jadi kalau misalnya di puskesmas ya lebih pada pelayanannya ya. Jadi komitmen setiap orang yang ada di puskesmas, di pelayanan kesehatan itu diarahkan dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kemudian yang aksioma yang kedua adalah setiap orang itu harus terlibat. Nah, di dalamnya siapapun orang yang ada dalam organisasi ketika sudah diberikan komitmen bersama dalam memberikan pelayanan yang baik, tentu harus ada keterlibatan. Jadi semua orang harus terlibat sesuai dengan bidang-bidangnya masing-masing. Ya. Ya, jangan sampai orang ada yang tidak terlibat. Ya, jadi kita harapkan bahwa orang itu akan memiliki peran. Ya, kemudian kalau dia dilibatkan. Oleh sebab itu setiap orang yang dalam organisasi harus dilibatkan. Ya. Kemudian aksioma yang ketiga harus didasarkan pada pengetahuan ilmiah. Itu berdasarkan pada riset, ya, penelitian yang harus dilakukan secara terus-menerus berkaitan dengan kepuasan konsumen ini. Ya, bisa dilakukan dengan survei, ya, bisa lakukan dengan penelitian koresional, gitu ya, berkaitan dengan pandangan konsumen dalam rangka untuk meningkatkan kualitas tadi. Jangan sampai kita alergi dengan sesuatu yang bersifat ilmiah, karena apapun yang dilakukan berdasarkan pada pengetahuan ilmiah atau temuan ilmiah itu akan menjadi kontribusi bagi organisasi terutama dalam rangka mewujudkan perbaikan-perbaikan. Kemudian aksioma TKM ini adalah sebuah kultur, ya. Kultur organisasi modern, ya, dengan sifat yang melekat dalam kultur itu adalah sebuah komitmen ya sepenuhnya terhadap kualitas dan sikap yang diperlihatkan melalui keterlibatan setiap individu dalam proses perbaikan produk maupun jasa secara kontinu atau terus-menerus dilakukan. Ya. Jangan sampai kita bosan, ya, karena ini berkaitan dengan tantangan yang harus kita berikan dalam memberikan jawaban terhadap keinginan konsumen yang harus dipenuhi. Kemudian melalui penggunaan metode ilmiah yang inovatif berdasarkan pada hasil-hasil riset, hasil penelitian yang dilakukan oleh baik oleh lembaga itu sendiri maupun pihak-pihak lain yang memberikan kontribusi bagi tercapainya tujuan organisasi. Kemudian komitmen, yaitu komitmen terhadap perbaikan dan komitmen terhadap inovasi. Jadi setiap orang itu harus memiliki komitmen, ya, bahwa komitmen diharapkan pada arah yang jelas, yaitu perbaikan. Jadi setiap orang dalam pekerjaannya harus melakukan perbaikan-perbaikan, penyempurnaan, agar pelayanan yang diberikan itu akan semakin baik. Kemudian komitmen terhadap inovasi, sesuatu yang baru. Ya. Jangan kita alergi dengan sesuatu yang baru. Ya. Sesuatu yang baru itu ya harapannya
ketika kita harus melakukan riset berdasarkan hasil sesuatu yang baru, apabila itu memberikan dampak yang positif bagi pelayanan, kepuasan konsumen, maka itu dapat dilanjutkan. Tetapi sebaliknya, apabila inovasi itu tidak dapat memberikan kontribusi positif atau kebaikan bagi konsumen, maka hendaknya dihentikan. Kemudian kondisi kerja yang baik, kondisi lingkungan di mana orang bekerja itu dalam keadaan nyaman, aman, dan terlindungi, itu sangat penting. Karena apapun yang mereka lakukan, setiap orang bekerja, pasti mereka menginginkan sesuatu yang menyenangkan, sehingga mereka dapat berpikir, bekerja dengan baik. Kemudian pendidikan dan pelatihan yang memadai, dilakukan terus-menerus dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya. Sehingga apapun yang dilakukan tadi, tujuannya adalah dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Kemudian komunikasi dan kerjasama yang baik antara orang-orang yang ada di dalam organisasi, antara orang satu bagian dengan bagian yang lain, itu harus dilakukan dengan baik. Tentu untuk membangun komunikasi yang baik ini perlu adanya pengetahuan, kesadaran, karakter. Yang paling baik itu adalah karakter. Karakter orang per orang. Karena biasanya yang menjadi persoalan karena dia merasa dirinya yang paling hebat. Nah, ini adalah masalah di dalam organisasi. Kalau ada orang merasa dirinya yang paling hebat di dalam organisasi, maka tunggu saatnya organisasi itu akan mengalami kehancuran. Nah, karena apapun yang dilakukan oleh organisasi itu tentu didasarkan pada kerjasama. Jadi kalau dia menganggap dirinya yang paling baik, tentu antara orang dengan orang atau bagian-bagian yang lain akan terjadi gangguan-gangguan atau yang disebut dengan distorsi. Distorsi ini yang akan menjadi persoalan di dalam mewujudkan tujuan organisasi. Kemudian kepemimpinan yang modern. Jadi gaya kepemimpinan yang visioner ke depan, mengarahkan semua pekerjaan diarahkan pada tujuan, itu sangat penting. Jadi dalam kepemimpinan modern itu adalah bagaimana dia mampu mengajak orang lain bekerja sama. Jangan sampai orang dimarah gitu terus-menerus bawaannya sehingga menjadi timbul permusuhan. Ini yang disebabkan oleh komunikasi yang tidak baik. Seorang pemimpin yang baik tentu memiliki komunikasi yang baik. Kepemimpinan modern bahwa ketika dia mengajak orang lain bekerja sama, maka baginya apapun yang dilakukan oleh orang lain itu dalam rangka untuk mencapai tujuan bersama, tujuan organisasi. Karena di dalam kepemimpinan modern diarahkan pada bagaimana kita mengajak orang lain itu bekerja sama secara baik, sukarela, dalam rangka mencapai tujuan. Kemudian pendataan yang baik. Jadi ada bank data, ada informasi yang lengkap yang dapat didistribusikan maupun yang tidak didistribusikan, yang tujuannya adalah dalam rangka mempermudah di dalam pengambilan keputusan. Karena peran dari pimpinan ini adalah bagaimana mereka mampu dalam mengambil keputusan. Kemudian peralatan yang berkualitas dan kepuasan kerja adalah beberapa komposisi dari sistem yang bisa memberi pengetahuan ilmiah. Ini menjadi penting dalam penerapan segitiga TQM, Total Quality Management ini, karena memang untuk menjawab persoalan yang dihadapi oleh organisasi sebenarnya tidak sederhana. Jadi kita berdasarkan pada hasil riset atau penelitian yang dilakukan dalam rangka objektivitas dan rasionalitas dalam menemukan persoalan-persoalan di dalam organisasi. Metode ilmiah ini sangat membantu menyediakan bahasa umum melalui organisasi. Karena dengan metode-metode ilmiah inilah bahwa organisasi itu dapat digerakkan dengan tujuan sasaran yang berdasarkan pada tingkat rasionalitas yang dapat diterima berdasarkan pada fakta-fakta yang ada. Kemudian bisa membantu dalam menentukan tanggung jawab yang mana harus bertanggung jawab apa dan bagaimana cara melakukannya. Ini tentu dikaji berdasarkan pada pembagian pekerjaan yang seimbang antara satu orang dengan orang yang lain, sehingga pekerjaan itu dibagi secara habis dalam wujud tanggung jawab
orang per orang dalam melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Kemudian yang ketiga adalah menentukan batas-batas yang jelas secara adil tentunya, dengan memisahkan kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan kualitas dari setiap orang, bahwa jangan sampai terjadi overlap pekerjaan satu orang kemudian ditangani juga oleh orang lain sehingga tidak berjalan efektif. Pentingnya menentukan batas-batas yang jelas ini adalah supaya setiap orang memiliki tanggung jawab yang sesuai dengan tugas dan bebannya masing-masing, sehingga dia tidak boleh mengambil pekerjaan orang lain dan dia lebih menitik beratkan pada pekerjaan yang sebenarnya yang menjadi tanggung jawabnya, dan kemudian dan itu pula yang menjadi kewajibannya harus dia selesaikan. Tentu dalam setiap pekerjaan didukung oleh orang-orang yang memiliki kemampuan dalam menyelesaikan pekerjaan yang dihadapi dengan kualitas yang baik. Keterlibatan orang di dalam organisasi itu menjadi sebuah keharusan. Jadi, jangan sampai ada sebagian orang saja yang dilibatkan di dalam organisasi, atau sementara orang yang lain itu tidak dilibatkan. Jadi dalam segitiga TKM itu diharapkan bahwa semua orang yang ada di dalam organisasi itu memiliki kontribusi terhadap maju berkembangnya organisasi dalam mencapai tujuan. Karena itu, baik pada aksioma 1 dan 2 menekankan pada aspek struktural dan teknologi, ya. Tetapi pada aksioma ketiga lebih menekankan pada aspek sosial, yang dimana orang dapat berpartisipasi, terlibat langsung, dan memberikan kontribusi bagi kemajuan organisasi itu sendiri. Karena setiap orang harus kita libatkan bekerja sama, karena memang organisasi itu bukan milik perorangan, tetapi milik bersama. Karena itu siapapun yang ada di dalam organisasi ya harus dilibatkan atau terlibat di dalamnya, karena dia merupakan bagian utuh dari organisasi itu sendiri. B. Joyner menyimpulkan ada 3 prinsip utama, ya, yang harus dimiliki, ya, dalam untuk memajukan organisasi supaya penerapan total quality management itu dapat berjalan dengan baik. Yang pertama adalah harus ada obsesi terhadap kualitas. Jadi orang yang ada di dalam organisasi harus mengembangkan diri, harus berkeinginan bahwa segala sesuatu yang dilahirkan, yang dimunculkan, ataupun yang dikerjakan itu memiliki standar kualitas yang tinggi. Harapan itu dalam rangka untuk memenuhi keinginan orang yang diberikan pelayanan, ya, dan outcome dari sebuah organisasi itu sendiri. Jadi organisasi itu berorientasi kepada kualitas. Tentu orang-orang di dalamnya juga memberikan dukungan yang sama bagi peningkatan kualitas. Oleh sebab itu komitmen ini menjadi tanggung jawab bersama. Jadi peningkatan kualitas itu dimulai dari orang-orang yang ada di dalam organisasi, sehingga ketika mereka berobsesi untuk meningkatkan kualitas, tentu juga orang-orang yang ada di dalam organisasi juga memiliki prinsip yang sama, bahwa kualitas itu merupakan hal yang sangat penting bagi organisasi dalam rangka menjawab persoalan pada masa yang akan datang. Jadi tidak akan mungkin berjalan dengan baik kalau kualitas yang diberikan oleh orang-orang yang ada di dalam organisasi terhadap kontribusinya bagi pengembangan organisasi itu sendiri. Kemudian yang B adalah penggunaan metode ilmiah. Ini berdasarkan tentu bukan asumsi, tetapi berdasarkan pada aspek-aspek pengetahuan ilmiah dan riset-riset yang dilakukan. Tujuannya adalah supaya organisasi ini dapat memberikan jawaban, ya, bagi perkembangan perubahan-perubahan yang terjadi pada masa yang akan datang. Jadi kalau misalnya organisasi itu bisa memberikan jawaban bagi kebutuhan masyarakat terhadap
pelayanan yang diberikan, maka organisasi itu sebenarnya merupakan wadah bagi pemenuhan terhadap keinginan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh organisasi itu, baik itu dalam bentuk barang maupun dalam bentuk jasa. Jadi metode ilmiah ini sangat diperlukan dalam rangka untuk memenuhi jawaban tantangan masa yang akan datang yang sebenarnya semakin hari semakin berat, karena tantangan itu tidak hanya datang dari dalam organisasi itu sendiri, tetapi juga bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan yang dapat saja dapat menghambat perkembangan organisasi pada masa yang akan datang. Ya, banyak kita lihat organisasi yang tidak mampu survival pada masa yang akan datang disebabkan karena organisasi berjalan secara alamiah tanpa didukung oleh metode-metode ilmiah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan organisasi, sehingga organisasi berjalan stagnan dan malah ketinggalan karena gaya dari organisasi itu sendiri tidak mampu beradaptasi dengan perubahan yang ada, disebabkan karena memang orang-orang di dalamnya itu tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang ada. Nah, karena itu pentingnya pemahaman bagi semua anggota organisasi bahwa metode ilmiah ini adalah metode yang paling tepat dalam memberikan solusi yang dihadapi organisasi pada masa yang akan datang. Kemudian yang C, semua berada dalam satu tim, ya, tim organisasi, meskipun di dalam organisasi itu ada unit-unit atau bagian-bagian tertentu, tetapi secara keseluruhan mereka adalah merupakan suatu tim dari organisasi itu sendiri. Dan meskipun pembedaan-pembedaan itu hanya pada aspek pekerjaan saja, tetapi secara keseluruhan mereka berada dalam satu gerbang yang sama, satu tim yang sama, karena tujuan yang akan dicapai juga tujuan bersama. Oleh sebab itu, apapun friksi perbedaan yang ada di dalam organisasi diarahkan kepada tujuan-tujuan yang sama. Karena apapun yang dilakukan tentu berpengaruh kepada perkembangan organisasi itu sendiri. Demikian pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini dapat dipahami dan kemudian Anda dapat mendalami dengan membaca buku-buku yang memiliki relevansi dengan materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.